Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pelajaran yang baru dari kitab Sahih Muslim. Dan di kitab Sahih Muslim ini kita masuk kepada bab yang pertama, Kitabul Iman. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi hadis al-awwal min kitabil iman. Qabla hadha qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi yang membuat bab. Imam An-Nawawi make chapters in Sahih Muslim. So the chapters in Sahih Muslim not from Imam Muslim but Imam Nawawi in his book Explanation for Imam Muslim. So Imam Muslim never make chapter, only Imam Al-Bukhari. So Imam Al-Bukhari, he gave hadith and chapter, but Imam Muslim only riwayah hadith. So this chapter from Imam An-Nawawi. Maka perlu diketahui Imam An-Nawawi, dia yang membuat bab di kitab Sahih Muslim, seperti di dalam syarah Imam Muslim. Maka Imam Muslim sendiri tidak membuat bab, dia hanya menuliskan riwayat-riwayat hadis tanpa bab. Maka inilah perbedaan kitab Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dia menulis bab seperti yang kita pelajari di Sahih Al-Bukhari, Kitabu Al-Ilm. Kemudian bab apa? Nabi Muhammad SAW jika berbicara mengulang 3 kali di pelajaran yang lalu. Dan di pelajaran hari ini bab orang-orang yang mendapatkan 2 pahala adalah 3 orang seperti di hadis. Maka ini bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari sesuai dari fikih keilmuan Imam Al-Bukhari, beristimbat dari hadis. Seperti di hadis yang terlampau, Nabi mengulang-ulang 3 kali wailun lil aqabi minan nar. Maka dijadikan bab bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara dalam ceramah ataupun dalam muhadarah 3 kali mengulang-ulang. Adapun Imam Muslim, maka dia tidak menulis al-bab. Wajadtum iftah Sahih Muslim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsani Abu Haythamah Zuhair ibn Harb, haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mur. Undur as-sanad ila Yahya ibn Ya'mur. Wa hada Yahya ibn Ya'mur kama sayati huwa madarus sanad. The chain all is back to the Yahya ibn Ya'mur as-sakinah. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Ambari as-sughra. Haddatsana Abi haddatsana Kahmas an Abi Buraidah an Yahya ibn Ya'mur. So two chains, 2 sanad kembali kepada Yahya ibn Ya'mur.
Maka siapa barakallahu fikum Yahya ibnu Ya'mur Al-Basri dari Basrah. And Basrah is Iraq. Sekarang datang dari negeri Irak. Qalqalah. Maka dibaca qadha minas salitsah. Wa makna minas salitsah ayat tabaqa at-tabi'i as-sahih al-muriyati qadha al-mutawassit. Maka dia termasuk tabi'i yang pertengahan. Fi ayat as-salitsah dan dia adalah rawi yang thiqah at-tarkik dan ahli qiraah. Mugirati subha. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i, they say all thiqatun. Maka rawi Yahya ibnu Ya'mur is the thiqah. The meaning thiqah is subha. His hadith is sahih. Fal mugirati subha. So Yahya ibnu Ya'mur he is tabi'i. And now in his story he will meet with the Sahaba. Who is the Sahaba? Abdullah ibn Umar. So he came to Hajj or Umrah see qiraah bihi someone from the Sahaba sama di sini because he won't complain dan yang lainnya dalam keadaan mad about al-qadariyah in Basrah as-sugra bihi. Maka di sini Yahya ibnu Ya'mur akan menceritakan bagaimana kisahnya dia mendatangi Makkah untuk bertemu dengan salah seorang dari sahabat yang mana dia ingin mengadukan bagaimana fitnah yang terjadi dari fitnah qadariyah di Basrah. An Yahya ibnu Ya'mur kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'badun al-Juhani fangtalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajain au mu'tamirain faqulna law laqaina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar fawufiqa lana Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab dakhilal masjid fattanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi fadonantu anna sahibai satna sayakilul kalam ilayya itu fakultu Aba Abdurrahman innahu qad dahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihi wa annahum yaz'amun anna qadara wa anna amra unufun. So mim here not qalqalah, not say jama'a. Kita artikan jama'a but jama'a. So narrated from Yahya ibn Ya'mur came from Basrah. Then the first man who discussed al-qadar in Basrah was Ma'bad al-Juhani. I along with Humaid ibn Abdurrahman set out for pilgrimage or for umrah. Maka di saat di Basrah terjadi fitnah apa? Fitnah kebid'ahan. Maka lihat bagaimana di zaman dulu para sahabat sepeninggal Nabi maka didatangi oleh para tabi'in, murid-murid para sahabat mengadu bahwa di daerahnya telah terjadi kebid'ahan. Kebid'ahan apa? Qadariyah. Apa makna kebid'ahan Qadariyah? Keluar dari prinsip usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan qadar, maka mereka mengatakan tidak ada qadar. Gimana? Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Tidak ada qada dan qadar. Lalu ya manusia terjadi begitu saja. Besok mati. Manusia sekarang
dalam keadaan sakit, besok mati. Sekarang dalam keadaan hamil, besok melahirkan. Ya sudah gitu saja, tanpa ada pengaturan al-qada dan qadar. Karena ditasdidkan. Maka di sini meskipun maka tidak ini makna tasdid, dari hadis, namun di Yahya ibnu Ya'mur maka akhirnya dimasukkan oleh sebagian membawa ulama Humaid ibni Abdurrahman al-Himyari Al-Kubra untuk melaksanakan pilgrimage, la syahid or umrah. la syadid. Yang jelas mereka berdua keluar dari Basrah karena fitnah untuk menanyakan kepada sahabat bil khairi la syadid, sangat perhatian kepada perkara agama ini. Adapun di zaman now ada bid'ah hasanah, kita bisa khairi la syadid. Di sana ada perayaan demikian bid'ah, ya gampang kita kalau ribut dikit-dikit bid'ah, orang akan jauh dari kita. Kita akan dijauhi disebut wahhabi dan yang lainnya. Maka para sahabat di zaman dulu dan para tabi'in, mereka perhatian ada perkara yang baru bid'ah, di mana pertama orang yang mengatakan bid'ah ini Ma'bad al-Juhani di Basrah, dia mengatakan tidak ada qadar. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan seterusnya. Maka akhirnya it so happened that we come into contact with one of the companions of the messenger of Allah. We shall ask him about what is talked about takdir. Dalam keadaan kasrah maka tarki. Aku bersama Humaid ibni Abdurrahman melaksanakan haji atau umrah dan berharap apalagi sebelumnya di Mekah bertemu dengan seorang dari sahabat untuk memecahkan masalah ini. Maksudnya seorang tabi'in butuh kepada sahabat yang hidup di zaman Nabi. Maka inilah bagaimana ilmu salaf. Kenapa kita menisbatkan as-salafus saleh? Karena mereka lah para sahabat yang mengetahui bagaimana keadaan agama yang baik dan benar, sehingga mereka pun bertanya tentang masalah qadar. Ma'bad al-Juhani itu benar apa tidak ucapannya? Katanya tidak ada qadar dan sebagainya. Maka aku berharap bertemu dengan seorang dari sahabat. Accidentally we came across Abdullah ibnu Umar ibnu sebelumnya ya. Maka beruntung tarkiknya lebih saat kuat. aku bertemu dengan seorang anak sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Adapun while he was entering the masjid, my companion and I surrounded him. Maka di saat pada kesempatan beda. Ibnu Umar mau masuk kepada masjid, aku bersama bihim Humaid ibni Abdurrahman mencegah. Maksudnya mencegah agar bertanya. Maka satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. One of us stood on his right and the other stood on his left. Maka satu di kanan dan satu di kiri. I accepted that my companion will authorize me to speak. I therefore say, Abu Abdurrahman, mungkin kita cukupkan qiraah wars. There have appeared some people in our land who recite the Quran and pursue knowledge. Maka wahai sahabat Abdullah bin Umar, dikunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar, his kunyah is Abu Abdurrahman. Maka di sana ada seseorang kelompok di tempatku di Basrah yang mana mereka membaca Al-Quran. Lihat, kelompok ahli bid'ah semua membaca Al-Quran. Maka dari kelompok-kelompok yang kita lihat sekarang, kelompok dari Maturidiyah, Al-Asy'ariyah dan kelompok Kullabiyah, dan mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana, mereka baca Al-Quran. Begitupun di sini kelompok Al-Qadar, mereka baca Al-Quran. Maka ditanyakan, wahai Abu Abdurrahman, di tempat kami di Basrah, kelompok ini mereka membaca Al-Quran and pursue knowledge dan meninggalkan ilmu. Inilah karena meninggalkan ilmu, meskipun membaca Al-Quran, namun meninggalkan ilmu, maka dia akan menjadi Qurannya atas pentafsiran siapa, atas pemahaman siapa. Dan itulah orang-orang kelompok ahli bid'ah, mereka membaca Al-Quran namun meninggalkan ilmu.
Mana dalilnya? This hadis. Maka di hadis ini disebutkan mereka kelompok al-qadariyah yaqra'una al-Qur'an wa yatrukuna al-ilm. Mereka tidak mau duduk dengan ulama ahli sunnah. Mereka tidak mau duduk dengan kelompok ahli sunnah, tapi baca Al-Quran, baca. Namun atas pemahaman siapa? Bergabung dengan kelompok-kelompok orang-orang yang sesat. Maka begitupun contoh lain kelompok Al-Khawarij. Apa sifat Khawarij? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an wa lam yasilu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran. Lihat, kelompok ahlul bid'ah membaca Al-Quran, namun atas pemahaman siapa? Kata Nabi, mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ilmu Al-Quran tidak ada. Maka orang-orang yang menjauhi ulama ahli sunnah, menjauhi kelompok ahli sunnah, namun bangga saya membaca Al-Quran misalnya, maka kelompok ahli bid'ah dulu seperti itu. Maka disebutkan oleh Yahya ibnu Ya'mur, wahai Abdullah ibnu Umar, di tempat kami ada orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan, namun mereka membaca Al-Quran dan meninggalkan ilmu. And then after talking about their affairs, edit. Maka setelah itu Abdullah ibnu Umar said, so we reading the Arabic now. Maka kembali kepada teks Arabnya. Setelah dijelaskan bagaimana mereka itu dalam keadaan wa annahum yaz'amuna an la qadara wa annal amra unuf, and they say no al qadar, and Allah don't understand will be tomorrow, you know. So Allah not now, don't have knowledge. Tomorrow, what happened? Allah don't know. You know, so this al-qadar, the bid'ah. So undur Yahya ibnu Ya'mur tabi'i, he seeking the Sahaba for conclusion about this bid'ah. So how they say like this? Maka di sini Yahya ibnu Ya'mur yas'alu an Abdullah ibn Umar an haula al-qadariyah khairi. So what Ibnu Umar said, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum inni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihi mithla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Subhanallah. So Ibn Umar make fatwa here about they is not Muslim, they is kafir. What he said, when you happen to meet such people, tell them that I have nothing to do with them and they have nothing to do with me, and very lie, they are in no one responsible for my belief. Abdullah ibn Umar swore by him the Lord and said, if any one of them who doesn't believe in the divine decree or the qadar had with him gold equal to the bulk of the mountain Uhud and spent it in the way of Allah, Allah will not accept in unless he affirmed his faith in divine decree. Maka maknanya, berkata Ibnu Umar setelah diceritakan bagaimana keadaan kelompok Qadariyah dari Ma'bad al-Juhani, maka dikatakan
jika kalian bertemu dengan mereka, katakanlah Abdullah bin Umar berlepas dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami, dan mereka dalam keadaan kekufuran. Karena apa? Jika mereka dalam keadaan menginfakkan segunung Uhud dari emas, maka tidak diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada Al-Qadar. Dan makna dari jika mereka berinfak dan tidak diterima oleh Allah menandakan mereka apa? Kafir. Mana dalil? Wa ma mana'u an tuqbala wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Maka Allah berkata kepada kufar Quraisy, mereka tidak diterima dari infak sedekah mereka untuk haji dan untuk umrah dan untuk pemberian akomodasi makanan minuman untuk para tamu Allah, tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun di sini Ibnu Umar menfatwakan, dia sahabat sekarang satu-satunya. Jika kalian bertemu, katakan Ibnu Umar berlepas diri. Mereka kelompok ahlul bid'ah, bukan kelompok sunnah seperti kita. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kami. Maka jika mereka menginfakkan harta, tidak akan diterima. Meskipun segunung Uhud emas, tidak akan diterima di jalan Allah selama mereka tidak beriman dengan Al-Qadar. So after this, barakallahu fikum, Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis. So he make riwayat hadis from his father. Qala Ibnu Umar haddatsani abi Umar ibnul Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal hajj wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabithtu maliyan summa qala li ya Umar atadri man sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. So after this, barakallahu fikum, Ibnu Umar after said make fatwa they all kuffar. So he further said, my father Umar ibn al-Khattab told me. Idan huwa yarwi, he make riwayah from his father Umar. Maka dia meriwayatkan dari Umar. One day we were sitting in the company of Allah when there appeared before us a man dressed in pure white clothes, his hair extraordinarily black. There were no sign of travel on him. None amongst us recognized him. Maka maknanya di sini, di saat kami duduk, kata bapaknya Umar,
Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab, saat kami duduk dengan Nabi Muhammad, kemudian ujug-ujug tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal, tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada bekas dari safar. Dari mana kalau tidak ada yang mengenal? Kemudian tidak ada jejak safar. Dilihat bajunya sangat putih baru keluar dari toko. Rambutnya klimis baru disampo dan baru diberikan krem rambut. Tidak ada debu. Padahal di Madinah itu debu bertebangan. Jika dia safar akan rambutnya gimbal, kotor dengan debu. Kemudian orang ini duduk di sebelah Nabi atau di depan Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. So Muhammad, inform me about al-Islam. So the messenger of Allah say about the 5 al-Islam. Make syahadah and pray the 5 and fasting Ramadan and pay the zakah and al-hajj. So after this, the man said, Sadaqta. So the meaning is, you are right. So Umar said, why this guy say you are right? Who's this guy? He asking to the Nabi and he say you are right. Maka Umar kaget. Bagaimana orang ini? Dia bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam. Di saat diberitahu dia mengatakan, kamu benar, sadaqta. Kok bisa tahu jawabannya? And the second, talking about iman, asking about iman. And Nabi said, iman to Allah and to Rasulullah, into his book and into hereafter, and iman with qada and qadar. So this is the point. Iman with qada and qadar. This is the point. So after this, he said, same, sadaqta. You're right, Rasulullah. Fa Umar, stranger. Why? He said, you're right. And the third, he asking about al-ihsan. So, giving. What is al-ihsan? So Nabi Muhammad SAW said about al-ihsan. And ihsan is that you worship Allah as if you are seeing Him. For though you don't see Him, He verily sees you. So this the ihsan. The meaning ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya keikhlasan dan sebaik-baiknya perbuatan. Salat kamu benar-benar salat yang baik, dan puasa kamu benar-benar seakan-akan puasa yang baik, seakan-akan kamu diawasi oleh Allah. Itulah al-ihsan. Maka after finish talking about ihsan, so he asking about as-sa'ah, about the doomsday. So Nabi Muhammad SAW came to answer, and he said, one who is asked knows no more than the one who is inquiring about it. Maka siapa yang menanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Maka kalau begitu kata orang ini, kamu tidak tahu kapan waktu hari kiamat? Tidak. Orang yang ditanya dengan yang menanya sama-sama tidak tahu. Ini jawaban Nabi. Maka Nabi mengetahui bahwa hakikat hari kiamat itu kapan datang, Nabi sendiri tidak diberikan dari waktunya. Maka akhirnya, tell me some of its indications. Lalu kalau begitu, berikanlah tanda-tanda dari hari kiamat. Maka dikatakan dari hari kiamat itu
disebutkan the slave girl will give birth to her mistress and masters, that you will find barefooted, destitute, goat-haired, verifying with one another in the construction of magnificent building. Maka di sini disebutkan dari alamatnya akan melahirkan budak-budak belian tuan-tuan mereka. Ditafsirkan oleh para ulama akan banyak dari anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang kedua, orang-orang penggembala kambing yang tanpa alas kaki dan pakaiannya compang-camping akan berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan mewah. Dan itu di zaman sekarang. Sekarang berlomba-lomba terutama di negeri Arab untuk membuat gedung-gedung paling tinggi di dunia, para pencakar langit, gedung pencakar langit. Maka akhirnya Umar, see this guy is just loose. Where? We don't know. Where is the guy? Al-Muhim, Nabi Muhammad SAW asked to Umar, you know about this guy? He was Jibril. He came to you in order to instruct you in matter of religion. So this is the point. When Umar seeing, where is the guy? So Nabi Muhammad SAW said, you know this guy? Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. He is Jibril, came to give knowledge about our religion or your religion. Memberitahukan tentang agama Islam. So the point from this hadis at-tawil, maka kesimpulan dari hadis tawil, Ibnu Umar when asked about Ma'bad al-Juhani talking about not qadar. Allah don't know what will do tomorrow. Maka Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di akan datang. Al-amru unuf, itu istilahnya. Maka berlepas diri Ibnu Umar dari mereka, dan mereka telah kafir jika mereka menginfakkan gunung Uhud dari emas, tidak akan diterima karena kekufuran mereka sampai mereka beriman kepada qadar. Kemudian the point, dia meriwayatkan from his father. He make riwayah from his father. Umar, my father said, Nabi Muhammad SAW said about iman, antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. So wajib someone have iman with qadar. If someone not have iman with qadar, so kafir like Ma'bad al-Juhani. So this is the point from this chapter, Bab al-Iman, talking about iman. So Ma'bad al-Juhani, the first talking about bid'ah al-qadar. Maka ini yang bisa kita berikan dari riwayat hadis Sahih Muslim. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang setiap asar kita mentasmi pelajaran Sahih Muslim ini. Dan setiap duhur kita mentasmi pelajaran Sahih Al-Bukhari. Setiap fajar kita tasmi Al-Quran, qiraat. Setiap isya kita muhadatsah, dan seterusnya. Namun malam ini jika datang bapak-bapak, mungkin soal jawab ataupun pelajaran yang pantas untuk bapak-bapak. Mana tahu dia kaifa haluka, masmuk. Bapak-bapak tidak tahu. Iya. Maka dakwah itu disesuaikan dengan keadaan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi